Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala amma ba'd. Oke, sebelum kita mulai, kita baca doa sebelum belajar. Ikuti paham dulu ya. Istidadan Mustaqidan ad-du'a'u hidayah Bismillahirrahmanirrahim. raditu Billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah kita sudah mulai belajar dengan membukanya dengan membaca doa. Hari ini kita akan belajar tentang PAI mengenai sikap terpuji. Ini kita akan belajar tentang sikap jujur. Namun sebelumnya kamu lihat di proyektor ya di depan itu ada sebuah gambar. Siapa yang bisa memberikan penjelasan tentang gambar di atas? Gambar di depan. Nah, gambar di proyektor, ada yang bisa memberikan penjelasan? Ada 3 cewek. Oh, cewek sih. Ada 3 orang. Ada 3 orang. Itu yang gambar. Ayo. Hah? Itu. Coba kamu bayangkan dari gambar tersebut apa yang kamu pahami? Itu ada 2 orang perempuan yang seumuran, terus ada satu yang lebih kecil. Ayo, apa yang kamu pahami? Coba. Ayo, Antikot coba. Ya, lihat di situ. Kamu pahami dong, yang berjilbab ungu muda itu mungkin ibunya ya. Terus yang berjilbab biru itu ada kamunya, teman emaknya mungkin. Nah, kemudian yang berwarna pink itu anaknya si ibu yang berkerudung ungu. Nah, oleh si ibu, anaknya ketika baru datang baru pulang dan dapat di rumahnya ada tamu, apa yang diminta? Salim kepada orang tua menghormati. Ya, ini tentang pelajaran ketiga. Pelajaran ketiga itu ada 3 sifat atau sikap terpuji yang kita pelajari. Yang pertama tentang sikap jujur yang akan kita pelajari kali ini. Yang kedua tentang sikap hormat kepada orang tua, guru dan sesama di sekolah, di rumah dan di lingkungan. Yang ketiga tentang patuh kepada guru di sekolah dan kepada orang tua di rumah. Itu jadi yang pertama ini kita akan belajar tentang sikap jujur. Diharapkan setelah kamu belajar ini kamu dapat menjelaskan tentang perilaku jujur. Jujur itu apa? Contoh-contohnya dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa keutamaan orang jujur? Apa manfaat yang didapati dari kita melakukan sikap jujur? Itu yang diharapkan setelah kita belajar tentang materi ini. Paham, Tom? Kita berikutnya akan mengamati teks. Kamu lihat di situ. Siapa yang bisa membaca? Ya, silakan baca, Rasya. Yang menjadi anak soleh. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak, yakni membimbing manusia agar memiliki akhlak mulia. Rasulullah adalah teladan utama bagi umat muslim. Semua
Rasya yang sudah membacakan. Jadi Nabi Muhammad SAW salah satu tugas utamanya diutus oleh Allah itu adalah menyempurnakan akhlak manusia. Dulu sebelum Nabi diutus, akhlak manusia itu sangat tidak terpuji. Masalah sepele, hanya karena masalah sepele itu lagunya. Ya, karena masalah sepele itu bisa terjadi pertumpahan darah, bisa terjadi peperangan antar suku, antar kabilah. Ya, suka minuman keras, suka pertaruhan. Dan dulu itu anak perempuan ketika baru lahir, bapak misalnya suami istrinya udah mau lahiran, ketika dia dapati istrinya melihat anak perempuan mukanya merah-merah kehitaman saking jengkelnya, dia mengharapkan yang lahir laki-laki, tapi ketika yang lahiran perempuan dia sedih. Apa yang dia lakukan? Anak itu diambil, dibawa kepada pasir, digali lubang dan hidup. Dulu bagaimana akhlaknya manusia sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Luar biasa, mereka sangat tidak terpuji. Nah, Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Namun walaupun seperti itu ada juga bangsa Arab akhlaknya yang terpuji. Mereka menghormati tamu. Mereka ketika ada tamu di rumahnya, tamu itu dilayani dengan amat sangat baik. Bahkan mereka senang ketika di rumahnya ada tamu. Dan juga mereka suka menepati janji. Dan juga mereka saling menolong walaupun pertolongan yang mereka berikan itu dalam hal tidak baik, namun yang kita tanda kutip di sini adalah mereka saling menolong sama mereka. Itu ya, jadi Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi antara akhlak-akhlak yang akan kita pelajari, yang kita contoh dari kehidupan Rasul, para sahabat, itu adalah akhlak jujur, akhlak hormat, dan akhlak patuh. Ya, itu semua adalah akhlak-akhlak terpuji yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita langsung saja ke materi kita, yaitu tentang sikap jujur. Siapa yang tahu apa itu jujur? Berkata sesuai fakta. Yang Ikhwan? Berkata yang sebenarnya. Oke. Ada lagi pendapat lain, jujur itu apa? Berkata dengan kenyataan yang sesungguhnya, mirip lah ya dengan sesuai fakta ya. Nah, kita lihat di sini apa sih pengertian jujur? Perhatikan. Kejujuran. Siapa yang mau membacakan? Ini tentang ciri-ciri orang yang bersikap jujur ya. Sedangkan pengertian jujur itu ada di buku. Kamu buka buku halaman 28. Buka buku halaman 28. Oke. 28 itu halaman berapa, Bu? Kok beda sih cetaknya? Itu kelas 5. Oh ya udah sama aja. Oke, silakan baca jujur. Di situ kamu baca. Siapa yang mau membacakan untuk kita? Akila baca, Akila. Ya, Sipa. Yang kenceng. Jujur artinya benar, atau dalam arti lain memberitahukan atau mengucapkan sesuatu dengan sebenarnya dan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Oke, nah ini pengertian dari jujur dari buku kita. Jujur itu artinya benar. Dalam bahasa Arab jujur itu artinya as-siddiq. Siddiq itu artinya sodako, benar. Ya, dimasukkan ke dalam kata sifat untuk perbuatan jujur dijadikan siddiq. Jujur itu secara bahasa artinya benar. Nah, pengertiannya secara istilah adalah mengatakan sesuatu dengan sebenarnya dan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, seperti yang dibilang Allah tadi, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Itu ya, jujur itu benar dalam perkataan dan perbuatan. Contohnya, tadi kemarin kamu puasa nggak hari Senin? Saya puasa. Itu dia membuktikan, dia mengatakan saya puasa. Dia berkata jujur dengan membuktikannya dengan perbuatannya, yaitu dia tidak makan dan minum dari subuh sampai malam. Itu menunjukkan bahwa dia sudah berperilaku jujur. Nah, jujur di buku ini dikatakan adalah salah satu sifatnya para nabi. Salah satu sifat. Ada berapa sifat nabi? Sifat wajib bagi nabi ada berapa? Itu sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi nabi ada 4. Kebanyakan 5 kurang 1. Siapa yang pertama?
Ya jujur ini. Jujur, amanah, terus patona, apa artinya patona? Cerdas. Satu lagi, tabligh. Tabligh. Apa artinya tabligh? Menyampaikan. Nah, itu ada 4 sifat Rasul, 4 sifat wajib bagi mereka itu. Yang pertama jujur. Ya, bagi seorang Rasul itu kejujuran itu adalah hal yang utama. Nabi Muhammad SAW, halo, itu terkenal dengan sifat jujurnya. Sampai ketika beliau belum diangkat menjadi Rasul, orang-orang Quraisy itu kalau pergi ke luar negeri meninggalkan rumahnya, mereka menitipkannya kepada Rasulullah, pada Nabi Muhammad. Waktu itu belum jadi Nabi, pada Muhammad, ya namanya Muhammad SAW. Selalu seperti itu, karena Rasul sangat jujur. Barang yang mereka titipkan pasti dijaga oleh Rasul. Nah, dari situ Rasul menjaga amanah para penduduk kota Mekah. Sebelumnya beliau waktu masih kecil mengembalakan kambing penduduk Mekah. Nah, beliau ini terkenal sangat dengan kejujuran yang beliau miliki, hingga sudah pantas beliau memiliki sifat jujur di samping beliau Rasul, dan juga beliau terkenal dengan kejujuran yang dia lakukan sejak sebelum menjadi Rasul. Bahkan ketika sudah menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW itu walaupun orang kafir nih, dia menyampaikan kebenaran tentang Islam ditolak oleh mereka. Namun anehnya ketika mereka pergi ke sebuah tempat meninggalkan kota Mekah, mereka masih menitipkan barang-barangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka sangat percaya kalau dalam hal penitipan barang mereka masih percaya sama Rasul, tapi kalau dalam Islam mereka masih menolak karena hidayah belum sampai kepada mereka. Nah itu ya, jujur itu merupakan sifatnya para Rasul. Kita baca di sini di layar, kejujuran adalah sesuatu yang mahal harganya. Beberapa orang ada pepatah mengatakan ada istilah modal utama adalah jujur. Kejujuran adalah modal utama. Dalam hal apa saja, mau kita sebagai nanti kamu kalau sudah besar menjadi pengusaha, menjadi pedagang, menjadi orang yang membuka usaha jasa, itu kejujuran itu adalah modal yang utama. Kalau sudah orang tidak percaya lagi karena kita tidak jujur, itu orang akan meninggalkan kita dan beralih kepada orang lain. Itu modal yang mahal harganya. Orang yang jujur adalah orang yang memiliki harga diri yang tinggi. Kejujuran seseorang merupakan cerminan dari akhlaknya yang terpuji. Jujur adalah sebuah perilaku berpegang teguh pada kebenaran. Jujur, orang yang jujur ucapan dan perbuatannya selalu benar. Dia tidak mau mengucapkan sesuatu yang berbeda dari kenyataannya. Dia juga tidak suka berbohong, karena kebohongan merupakan sifat tercela. Dan nanti ada hadis yang mengatakan kejujuran itu membawa pelakunya kepada kebaikan. Dan kebaikan yang dia dapat dari perbuatan jujur yang dia lakukan itu dapat membawanya kepada surga. Dan tindakan kebohongan itu akan membawa pelakunya kepada keburukan. Keburukan yang dia dapat dari perbuatan bohongnya itu akan membawa dia kepada neraka ya. Orang yang jujur percaya bahwa Allah melihat semua perilaku dan ucapannya. Kejujuran adalah bukti keimanan ketakwaan seseorang. Jadi orang jujur itu yang sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia lakukan, dan itu level tertinggi dari seorang muslim. Yang pertama Islam, kedua mukmin, yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Tapi walaupun kita tidak melihat Allah, tapi kita harus yakin kita melihat Allah melihat kita. Itu orang yang jujur itu berprinsip Allah melihat, sehingga ketika dia akan berbohong, dia ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia lakukan. Oke, next kita lanjutkan. Sikap jujur harus diterapkan di mana saja. Jadi sikap jujur itu kita lakukan di mana saja dan kepada siapapun, hatta sampai kepada musuh kita. Ya, sampai ke musuh kita. Di mana saja, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Jujur tidak mengenal waktu dan tempat. Di mana saja kita berada, kita harus bersikap jujur. Mengapa kita harus bersikap jujur? Disebutkan di sini, kejujuran menghasilkan kemuliaan. Orang yang membiasakan bersikap jujur dan kehidupannya akan mulia. Orang lain akan menghormatinya, hidupnya bahagia, dan Allah akan memberinya derajat yang tinggi di surga. Kejujuran menciptakan perdamaian. Ya, kalau semua orang jujur di dunia ini, maka kedamaian akan tercipta. Tapi kalau orang banyak
banyak berbohong. Orang kalau sudah sekali berbohong, untuk menutupi kebohongan yang dia lakukan itu, dia akan berbohong lagi. Contohnya nih, kamu kalau sekali berbohong ya, contohnya ada seorang anak, si Bejo lah misalnya ya, si Bejo dikasih PR oleh gurunya, dia tidak kerjakan. Ketika ditanya besok, Bejo, tugas kemarin mana PR yang ibu berikan, yang bapak berikan? Bejo, dia tahu dia tidak mengerjakan, dia beralasan, saya sudah bekerja, dia berbohong. Saya sudah mengerjakannya bu, dan dia beralasan, bukunya ketinggalan bu. Beneran, Bejo? Beneran bu, saya sudah kerja semalam, bukunya ketinggalan di rumah. Saya pikir sudah masuk di dalam tas. Ya sudah, Bejo, kamu ambil pulang ke rumah bukumu, bawa ke sini. Kalau sudah benar kamu kerjakan. Wah, dia panik kan? Panik gak? Dia udah kerjain, tapi disuruh ambil oleh guru. Terus dia pura-pura keluar, pura-pura ke rumah. Dan ketika sampai lagi ke sekolah, buku saya entah kemana, dimainin adik saya. Bohong lagi, ya kan? Akhirnya satu kebohongan ditutupi beribu-ribu kebohongan. Padahal kalau dia jujur aja, bu, saya nggak sempat kerjain, saya lupa, ya udah paling dihukum sekali. Tapi kalau berbohong, dibohong. Iya, malunya. Tapi itu juga pembelajaran supaya kamu mengerjakan tugas tanggung jawab dari tugas dan amanahnya. Itu ya, kejujuran mencetak perdamaian tadi sudah, kejujuran mempererat persaudaraan. Orang satu rumah ini, kalau satu rumah itu sudah tidak ada kejujuran, suami istri berbohong, anak sama ibu berbohong, maka rumahnya nggak damai, persaudaraannya tidak erat, jadi ada permusuhan. Tapi kalau sudah saling jujur, insya Allah keluarga itu semakin erat persaudaraan. Betul? Nah, kenapa kita harus jujur? Ini ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah berfirman di surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian, berimanlah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah orang-orang yang benar. Bisa diartikan shadiqin ini benar, bisa jadikan ini orang yang jujur. Jadilah kalian orang yang jujur. Allah menyuruh kita menjadi orang yang jujur. Jangan sekali-sekali berbohong. Karena seperti yang Bapak bilang tadi, kalau sudah bohong sekali, maka selanjutnya akan terus berbohong. Ngeri, ya ngeri kalau kita sekali berbohong atau sekali berbohong. Dan juga dari hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, di hadis yang Bapak katakan tadi, Bapak bacakan, alaikum bisidqi, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur. Rasul berpesan seperti itu. Fa inna sidqa, karena kejujuran yahdi ilal birri, membawa pelakunya kepada kebaikan. Coba baca artinya saja ya. Dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Oke, dengan berlaku jujur itu akan membawa kita kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dikatakan kata Rasul nih, jika seorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jadi usahakan bagaimanapun keadaan yang kalian hadapi, selalulah berlaku jujur. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala mencap kalian sebagai orang yang jujur. Seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq, dia mendapatkan gelar As-Siddiq, orang yang jujur, yang membenarkan. Dilanjutkan, hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Kamu banyak kasus-kasus karena perbuatan bohong menyebabkan orang melakukan kebohongan dan kejahatan untuk menutupi kebohongan semula. Lagi ramai kita kan kasusnya, bagaimana orang berbuat menghilangkan nyawa orang lain, berbuat merekayasa skenario buruk tapi ketahuan, karena skenario-nya saling tidak sinkron, ya, bertabrakan, katanya begini, tapi kok begitu. Orang kan tidak bodoh, orang bisa menyimpulkan bahwa ini pura-pura atau rekayasa. Sekali bohong akan selalu berbohong, sekali berbohong akan menyebabkan kita berbuat jahat. Entom, hati-hati jangan perbuatan bohong, karena dia akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kepada neraka. Jika seseorang suka berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Sekali kita berdusta, menutupi kebohongan dengan kebohongan lain, kita akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta.
Sampai di sini paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, kita akan memberikan kisah teladan tentang sikap jujur. Khalifah Umar dan gadis penjual susu. Ini kisah yang bagus yang menggambarkan bagaimana kejujuran itu membawa kepada kebaikan yang luar biasa. Kamu tahu Khalifah Umar? Beliau adalah khalifah yang kedua setelah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kan ada 4 Khalifah Rasyidin. Kamu harus tahu nih, Khalifah Rasyidin itu ada 4. Ya. Nah, Khalifah Umar bin Khattab ini terkenal dengan dulu, kamu tahu belusukan? Belusukan itu adalah pemimpin yang turun ke rakyatnya, ke gang-gang kecil, ke perumahan-perumahan, perkampungan-perkampungan, ke tempat-tempat yang banyak orang. Ya, Umar bin Khattab itu dulu dia yang pertama kali yang menelusuri kampung-kampung. Halo. Setiap malam Umar itu bersama seorang ajudannya, pembantunya keliling kota Madinah mengamati kehidupan para penduduk kota Madinah. Apakah ada mereka yang kekurangan? Apakah mereka ada yang menderita dan kesusahan? Itu ketika mendapatkan hal seperti itu, Umar membantu. Ada kisah menarik sebelum kita ke gadis ini ya. Suatu hari Umar bin Khattab melewati sebuah rumah. Rumah ini masih terang. Kalau dulu kan masih pakai api ya, lampu yang ditempel di dinding. Ketika malam itu orang tidur dimatikan. Nah, ini rumah ini masih terang tapi di dapurnya doang. Sini ajudannya Umar ngomong sama ajudan, itu ada rumah yang penghuninya belum tidur, kita dekatin, kita amati apa yang terjadi di rumah tersebut. Ketika mereka dekat, mereka mendengar suara tangis anak-anak. Setelah tangis anak-anak itu menekat mendengar ibunya berkata, sudah kalian tidur dulu sebelum sebentar lagi masakan ini matang. Kalau sudah matang, nanti ibu bangunkan. Janji ya bu, tapi ibu bilang udah berkali-kali tunggu matang, tapi kok belum matang? Iya belum, sebentar lagi tidur dulu, kata ibunya. Umar penasaran sama ajudannya. Dan benar nggak matang. Akhirnya Umar ngetok itu, akhirnya kan penasaran Umarnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu maaf, kami ingin tahu ibu masak apa, karena dari tadi kami dengar anak ibu mau makan, ibu bilang belum matang juga. Oh, ini kami tidak ada bahan makanan. Ini dari kemarin belum makan. Saya dan anak-anak saya belum makan, sementara suami saya gugur dalam tugas yang diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Oh seperti itu. Terus ibu masak apa? Kok nggak matang? Sedih ibunya nangis, ibu nangis gitu ya, nggak mau ngeliatin, diam aja dia. Akhirnya Umar yang membuka dan dia terkejut, yang dimasak itu adalah batu. Umar sedih. Akhirnya kata Umar sama ajudannya, sekarang kamu pergi ke Baitul Mal, ambil gandum 2 karung berkarung-karung, bawa ke sini. Tapi ibunya belum tahu siapa, tapi Umar berbisik-bisik ngomongnya seperti itu. Kita berdua ke sana ke Baitul Mal ambil. Ibu tunggu sebentar ya, ibu, kami akan bawakan makanan untuk ibu masak. Ibu tadi, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia nggak tahu itu siapa Khalifah Umar, bahaya dia nggak tahu. Kemudian Khalifah Umar sambil sedih, masukin makanan, masukin gandum, masukin daging, masukin roti ke dalam karung untuk dia bawa kepada ibu tadi. Ketika sudah penuh karungnya, Umar ngangkat sendiri. Terus kata ajudan, Khalifah saya aja yang ngangkat. Enggak, tanggung jawab saya. Saya nggak mau di akhirat nanti ibu tadi nuntut bahwa saya tidak tanggung jawab terhadapnya. Umar mengangkat karung dengan berat. Kemudian setelah sampai, dia tidak menyuruh ibu tadi masak, tapi dia yang masak sendiri. Umar sampai matang. Lalu itu anak dibangunkan dan mereka makan. Itu dan berpesan, ya, supaya besok datang Khalifah Umar. Ada pesan dari Khalifah Umar, kata Umar. Ibu besok datang ke kantornya Khalifah, dan ketika besok datang Khalifah itu ternyata orang yang mengangkatin gandum semua. Itu luar biasanya Umar bin Khattab. Nah, kita kembali ke kisah tentang kejujuran seorang penjual susu. Kan Umar tadi jalan-jalan, suka jalan-jalan kan, menyelidiki, mengamati keadaan penduduk kota Madinah. Suatu hari, suatu malam, dia mendengar terjadi percakapan di sebuah rumah. Nah, tapi antara dua orang
dua orang, satu ibu dan anak gadisnya. Ibu tadi ternyata itu rumah seorang penjual susu. Ibu tadi pesan sama anak gadisnya, itu nak, susunya ditambahin air lagi. Jangan ibu terlalu encer, nanti Khalifah Umar marah. Kita jualnya tidak sesuai dengan yang kita iklankan, kita kasih tahu orang-orang. Ibunya bilang, sudah nak, tuangin aja air, tambah air. Khalifah Umar kan nggak tahu, tapi si gadis tadi bilang, iya sih bu, Khalifah Umar nggak tahu, tapi Allah Tuhannya Khalifah Umar tahu. Gadis tadi jujur, takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar terpesona kepada gadis tadi, kagum, sangat kagum, luar biasa nih gadis. Akhirnya pesan sama Abdullah, besok kamu panggil ibu dan gadis ini dibawa ke kantor, bukan? Dan ternyata besoknya dibawa ke kantor. Umar dan Umar berkesan dengan adik gadis tadi. Kemudian apa yang terjadi? Anak gadis tadi dinikahkan oleh Umar dengan anaknya, dinikahin dengan susu dengan anaknya Khalifah Umar bin Khattab. Karena faktor kejujuran si gadis tadi, Khalifah Umar jadi terkesan. Coba kamu nanti dari keturunan mereka ini, anaknya Umar dan penjual susu itu, lahirlah seorang khalifah yang luar biasa, namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan dia juga terkenal dengan kejujurannya. Ya, dia terkenal juga dengan kejujurannya seperti kakek dan ibunya. Ya, seperti itu. Bagaimana kejujuran membawa kita kepada kebaikan. Jangan sungkan untuk berlaku jujur. Ingatlah, dengan berlaku jujur pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat kita sebagai orang yang jujur. Kalau kita terbiasa berbuat bohong, maka kita akan dicatat oleh Allah sebagai pembohong. Kamu mau dikatakan oleh Allah sebagai pembohong? Oke guys, ada yang bertanya sampai di sini sebelum kita tanyakan jujur. Apa itu jujur? Jujur tadi adalah berkata sebenarnya, berbuat sebenarnya, sesuai antara perkataan dan perbuatan. Orang jujur akan disayang Allah, akan dicap sebagai orang jujur dan akan dimasukkan ke dalam surga. Lawan dari jujur apa? Dusta. Bahasa Arabnya jujur sidik atau sidqon. Bagus. Ya, contoh-contohnya ini tadi, salah satu contoh dari perbuatan jujur, bagaimana seorang penjual susu karena kejujuran yang dia lakukan membuat Khalifah Umar kagum dan menjadikan gadis tersebut sebagai menantu. Kamu juga seperti itu, harus selalu jujur dimanapun kamu berada. Tadi sudah tanya jawab. Bapak akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillah, dengan salam, Bapak salam. Bila